apapun yang terjadi itu pasti bagian dari perilaku gitu Mas Hendra. Apapun yang terjadi gitu. Karena segala bentuk apapun mau ketahuan mau enggak itu akan terrecord di memori kan. Di memori kita tuh pasti terrecord gitu, mau nggak mau gitu. Dan itu akan menjadi sesuatu hal yang balik lagi ketika kita bicara tentang tabur tuai, apapun pasti ada konsekuensinya gitu. Gitu loh Mas Hendra. Jadi saya lebih menitik beratkan untuk mewaspadai kenapa sih kita perlu melakukan sesuatu dengan kesadaran? Karena semua akan kembali ke diri kita. Karena setiap perilaku itu pasti akan membawa bentuk dampak kepada jiwa kita gitu Mas. Yaumul Mizan yang paling realistis itu ya di sini. Di sini. Emang hidup di mana Mas selain di sini? Betul nggak? Kan besok nggak ada. Iya, iya. Tadi udah lepas, lewat. Life is always now kan. Jadi Mas, kalau kita masih menganggap bahwa ada tempat yang lebih baik nanti, sibuk di nanti, kita lupa untuk mensyukuri saat ini Iya gitu. sih, benar. Dan kalau kita bicara Quran kan berbicaranya kapan? Saat ini dong. Bukan hidup untuk hidup akhirnya. Bukan hidup untuk hidup untuk nanti. Hidup untuk mati. Hidup untuk mati gitu. Bahkan ya mudah-mudahan nanti mau masuk surga yang gini. Kalau ada ya. Iya, iya, iya. Bener nggak? Kan nanti. Tapi kalau kita berbicara dalam perspektif yang lebih luas, yang lebih esensi, itu kan semua hanya berbicara di sini, sekarang, saat ini gitu. Jadi ya mizan sekarang, bangkit ya sekarang, akhirat ya sekarang, dunia ya sekarang, semua konteksnya kita berbicara dalam wilayah saat ini. Oke. Adam itu kalau kita bicara dalam konteks seseorang atau apapun konteks bentuknya orang yang mendapatkan enlightenment gitulah kira-kira Mas. Itu Adam. Makanya nanti salah satu strukturnya dikasih Hawa sebagai keinginan gitu kira-kira. Nah jadi banyak faktor lah kalau kita mau ngomongin pertama kedua, tapi yang paling sederhana bedain dulu orang pertama sama manusia pertama itu satu. Karena Adam ini adalah manusia pertama gitu. Dan ini kalau dalam tanda petik manusia pertama kan luas gitu Mas Hendra. Karena saya pengen lebih ngambil perspektif tentang, oh iya ya, kita ini semua Adam kok sebenarnya. Karena penyatuan antara ruh sama jasad gitu. Makanya tugasnya Adam untuk apa sih? Belajar Mas Hendra. Belajar tuh dalam bahasa Arab tadarus. Maka abis Adam itu Idris. Tadarus. Iya. Jadi ini nanti kalau kita bahas 25, itu tuh sebetulnya nggak berbicara masalah sosok, enggak. Oke. Adam yang harus bertadarus, sehingga nanti dia mendapatkan Nuh, nanti dia dapat hudan, petunjuk. Nuh itu apa? Nuh itu keluasan, wawasan gitu Mas. Oke, sip. Gitu. Sehingga nanti dia dapat hudan, jadi hud petunjuk. Oke. Maka akhirnya nanti dia masuk ke dalam konteks critical thinking yang namanya Ibrahim. Gimana ceritanya dia mau bisa mendengarkan namanya Ismail, Sam'a itu kan mau dengar. Dan Ishak itu dia bisa mengayak semua informasi gitu. Gitu Mas. Ini kita perlu satu sesi khusus sih. Iya. Untuk ngomongin 25 ini gitu. Oke. Sampai nanti puncaknya dia dapat welas asih dan bungkus besarnya namanya Muhammad gitu Mas. Gitu intinya. Ini apa ya? Spill aja dulu gitu supaya kita nggak ngelihat itu hanya dalam bentuk historical gitu. Tetapi itu semua terjadi kok sebenarnya. Iya. Makanya cerita di Quran tuh yang paling banyak Musa loh Mas. Iya. Musa tuh critical thinking artinya. Gitu. Makanya critical thinking itu harus dibarengi dengan nurani gitu. Makanya Musa tuh sama Harun dideketin terus gitu. Ada critical thinking, ada nurani. Ada critical thinking, ada nurani gitu. Ini sesuatu hal yang terjadi sebetulnya di sini gitu. Nah, kalau kita bicara contoh. Mas Hendra pernah dengar Musa bisa membelah laut, ah? Iya. Kalau critical thinking, dia udah bisa bedain mana kanan mana kiri ada jalan tengah, Mas Hendra. Jadi dia udah bisa get dalam tanda petik mendapatkan enlightenment yang ini jalan yang benar gitu. Jadi ya jangan nganggap Musa udah mukjizat gitu, enggak gitu. Berarti gitu. itu semua mutasabihat kan? Mutasabihat. Pernah dengar Yesus berjalan di atas air? Iya. Air itu kan simbol dari pikiran yang beriak. Iya. Seseorang yang udah berjalan di atas pikirannya, pikirannya tidak mengganggu dirinya lagi, pasti welas asihnya keluar. Jadi bukan dia walking di atas air hebat gitu, bukan gitu kan. Kalau yang Yesus atau Isa menghidupkan orang yang mati gimana kan? Ketika seseorang mati ketuhanannya, ketika ketemu Isa, dia sadar welas asih dan bangkit ketuhanannya, dia bangkit dari kubur. Mas. Oke. Jadi bukan Nabi Isa datang ke tanah kusir gitu ya, tempat pemakaman umum terus bangkit semua gitu, enggak gitu. Contoh gini Mas, kan kalau di dalam konteks orang mati dalam perspektif esensial, katakanlah spiritual gitu ya,
itu adalah orang yang Tuhannya tidak bangkit dalam dirinya. Tercover. Iya, 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 iya. Mas Hendra pernah nggak ketemu seseorang, begitu Mas Hendra selesai ketemu seseorang, Mas Hendra merasa lebih hidup, merasa lebih lepas, merasa lebih ada welas asih, dan Mas Hendra mengalami sesuatu yang Iya, baru. Pernah begitu iya, nggak? iya, pernah. Berarti orang yang ditemuin sama Mas Hendra itu memiliki kesadaran konteks Isa yang membangkitkan Mas Hendra Oh, untuk oke. bangkit gitu. Seperti layaknya Cokro Aminoto membangkitkan Yes, murid-muridnya. that's it. Padahal cukup duduk 15 menit di dalam kereta. Gitu. Gila nggak? Hidupnya berubah. Berubah. Makanya Isa mampu membuat orang yang melepaskan dari masalah kulit. Jadi kan dia bisa ngeberesin penyakit kulit kan. Penyakit kulit kan sensitif orangnya, Mas. Jadi dia nggak masuk ke isi gitu. Oke. Jadi bukan kulit-kulit. Ini sekarang kalau ngomongin kulit mulu berantem gitu. Iya, iya, Jadi benar. bukan, kan Nabi Isa nggak jualan salep ya. Iya. Salep untuk kulit. Kita kan bukan itu loh, Mas. Tetapi dia bisa menyembuhkan penyakit kulit. Kulit di sini konteksnya bukan masalah penyakit kulit ini gitu. Sensitif. Seseorang yang hanya berbicara dalam wilayah kulit tapi nggak mau masuk ke isinya gitu. Ya kayak sholat tadi. Iya, iya. Kulitnya adalah gerakan, Iya, iya. tapi isinya adalah perilaku. Nah, Isa mampu membawa seseorang dari gerakan menuju kepada perilaku gitu loh, Mas. Kenapa ya kajian-kajian seperti ini tidak familiar ya? Kenapa justru yang kulit yang difamiliarkan dan mendarah daging dan itu kemudian Ya. ditanam sejak anak-anak kita kecil gitu? Karena yang laku sekarang tuh dongeng, Mas. Dongeng yang digaungkan. Jadi kalau kita bicara kan perlu nalar kritis. Saya tuh pengalaman di pengajian, kalau orang udah diajak mikir nggak mau ngaji, Mas. Pengennya denger dongeng aja gitu. Oh gitu ya, Kak? Ya balik lagi ke situ gitu. Makanya yang namanya ceramah itu kan satu arah. Dongeng gitu. Tidak mengajak untuk berdialog. Padahal taklim itu kan bertukar pengalaman harusnya, Mas. Balik lagi pertanyaan Mas Hendra itu kenapa? Balik lagi ke sejarah pendidikan. Sejarah pendidik. Ujungnya ke situ gitu. Oke. Ujungnya karena nyaman didongengin gitu. Iya. Sekarang kalau yang didongengin surga apa, oh banyak yang mau dengar gitu. Dijual dengan konteks yang namanya mimpi gitu, Mas. Iya. Padahal kan satu-satunya cara untuk menggapai mimpi ya bangun, Mas. Makanya ngaji rosohada untuk membangunkan sebenarnya. Gitu, Mas. Ustadz di rumahku pakai sorban tidak seluas ini pengetahuan. Aduh. Oke, Kang Abu, saya kan banyak berjumpa beberapa guru-guru spiritual dan kemudian gus-gus gitu ya. Itu kan sering Kang muncul statement dari beliau. Aku mendapatkan bisikan dari apa tuh namanya diri sejati, rasa sejati gitu. Yang kemudian itu tuh menurutku bisikannya agak pragmatis banget sih. Misalnya kayak kamu harus ini ikut aku pergi ke luar negeri ini gitu. Dan ini ditunjuk ini orang yang siap backup pendanaan dia gitu. Macam-macam, case-nya macam-macam gitu. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara kita bisa membedakan mana itu kehendaknya sama kehendak ego, suaranya sama suara ego, suara nurani sama suara ego, itu bagaimana kita bisa memfilternya, Kang Abu? Oke, gini Mas. Kalau kita bicara bisikan itu kan subjektif ya, Mas Hendra. Itu dialami gitu kan. Karena ya balik lagi bahwa ketika pembicaraan itu didapatkan hasil diskusi saya dengan batin misalkan. Yang paling terpenting sekarang adalah pembicaraan ini outputnya menjadi sebuah kebermanfaatan atau enggak gitu loh, Mas. Jadi kalau sekarang misalnya Mas Hendra, saya dapat wangsit nih, Mas Hendra harus ngebiayain saya gitu misalnya. Gitu ya. Tapi by the way kalau ini sudah jadi figur otoritas yang dia memiliki community kan ya balik lagi ya. Semua berdasarkan sesuatu yang saya rasa penting digunakan nalar kritis dan nurani gitu, Mas. Mas Hendra gini deh. Paling sederhana kita semua tuh punya rasa. Kan bisa rasa ya. Oke. Nggak mungkin lah kita dalam tanda petik ya balik lagi ya. Dengan pikiran yang jernih, dengan perasaan yang jernih juga, kita bisa ngerasa kok bahwa ada indikasi-indikasi kepentingan di situ. Ada indikasi atan di situ. Kan itu gimana ya bahasanya ya. Itu sebenarnya sangat bisa kita rasakan sih Mas Hendra. Nah jadi itulah kenapa tadi diawali bahwa jangan percaya omongan saya sih gitu loh Mas Hendra. Dalam artian, semua yang subjektif entah itu mau bicara dalam wilayah batiniah atau apa, saya rasa yang terpenting adalah outputnya
itu bagaimana kita menuju kepada kebermanfaatan sih Mas Hendra. Dan yang paling penting lagi, saya selalu ulang-ulang ya, mau itu Gus, mau itu Habib, mau itu guru, mau itu apa, pendeta apa, konteks yang namanya guru itu bukan sosoknya gitu Mas Hendra. Guru itu adalah cahayanya gitu. Nah, jadi saya rasa kita punya batasan dan kita punya derajat di mana kita bisa membatasi bahwa ya saya bukan manut sama figurnya gitu loh Mas Hendra. Kan itu penting banget gitu. Dan kita bisa tahu kok. Ya tapi balik lagi sih, hal ini tidak berlaku bagi orang yang sedang jatuh cinta sih Mas Hendra. Jatuh cinta kepada tarekatnya, jatuh cinta kepada gurunya. Bahkan maaf banget ya, mungkin kita pernah dengar cerita bahwa ada seseorang yang ikut perkumpulan sesuatu sampai dia ini dan lain-lain dikasih tahu juga susah karena ya itu kurikulumnya dia juga gitu. Tetapi yang paling terpenting adalah kewaspadaan itu tadi gitu Mas Hendra. Karena yang terpenting ini bukan masalah si figurnya, bukan masalah sosoknya, tetapi kembali bahwa kita akan benar-benar tahu kok figur mana sih yang benar-benar memberikan sesuai dengan arahan, dengan konteks yang namanya kesejatian gitu Mas Hendra. Dan ini memang banyak jebakan Batman-nya kan gitu. Itu sih. Jadi saya rasa garis bawahnya adalah lebih kepada kewaspadaan gitu. Itu sih Mas. Sip, Kang Abu. Nah, ini aku ada titipan pertanyaan dari sahabatku, ya khusus buat Kang Abu Marlo. Jadi dia itu cewek, Kang. Dia dinikah siri sama pasangannya, sementara si istri pertamanya tidak setuju. Sampai kemudian si teman saya itu melahirkan anak gitu. Nah, pengennya kan suaminya juga dinikah secara pemerintah umum gitu kan ya. Sehingga bisa punya yang namanya akte kelahiran dan seterusnya gitu. Nah, pertanyaan saya, kalau soal solusi sih biar dipikir sendiri ya bagaimana, itu kan urusan-urusan mereka gitu ya. Pertanyaan saya, merebut istri atau suami orang, itu ada karmanya nggak jika ketahuan ataupun Nggak ketahuan. Nggak ketahuan. Aduh ini menarik nih. Iya, ini yang nanya kita nggak ikut enak, kita yang jawab. Kita nggak ikut enaknya ya. Kita disuruh nyari solusi lagi gimana sih gitu. Nah, pas enaknya nggak ngajak, pas pusingnya ngajak-ngajak gitu. Bener. Oke, tapi gini sih Mas Hendra, overall ya, saya akan berbicara bukan masalah hanya perselingkuhan, apa dan lain-lain gini. Kita nggak bisa melawan yang namanya hukum tarik-menarik, hukum sebab akibat, hukum karma gitu. Karena apapun yang terjadi itu pasti bagian dari perilaku gitu Mas Hendra. Apapun yang terjadi gitu. Karena segala bentuk apapun mau ketahuan mau enggak itu akan terrecord di memori kan. Di memori kita tuh pasti terrecord gitu, mau nggak mau gitu. Dan itu akan menjadi sesuatu hal yang balik lagi ketika kita bicara tentang tabur tuai, apapun pasti ada konsekuensinya gitu. Gitu loh Mas Hendra. Jadi saya lebih menitik beratkan untuk mewaspadai kenapa sih kita perlu melakukan sesuatu dengan kesadaran, karena semua akan kembali ke diri kita. Konsekuensi itu misalnya ATM berkurang dan sebagainya. Macam-macam, semuanya gitu. Tapi konsekuensi yang paling dirasakan adalah rasa, Mas Hendra. Mas Hendra, kita dilahirkan fitrah. Sebenarnya ya, hal yang kita lakukan di luar fitrah, kita tuh udah dikasih tanda deg-degan loh, Mas Hendra. Contoh-contoh ya, ini kita ngomong yang luas dulu aja. Kita tuh dari Sang Maha Kasih Sayang, diciptakan dengan kasih sayang, kita ini produk kasih sayang sebenarnya. Ini teman-teman yang nonton ya, ingat-ingat deh, pertama kali dulu bohong, gimana rasanya? Nah ini kalau udah mulai lupa kapan, berarti udah kebanyakan bohong aja, udah ya gitu ya. Kira-kira ya. Tapi kira-kira gini Mas Hendra, pertama kali kita bohong, udah pasti nggak nyaman Mas Hendra. Udah pasti aja nggak nyaman. Sehingga karena bohong itu bukan naturalnya kita gitu. Bukan alamiahnya kita. Maka benci diajarkan. Dendam dibiasakan. Julid diajarkan gitu. Termasuk hal-hal yang tadi gitu ya. Itu semua. Jadi kalau kita mulai peka kepada diri fitrah kita, kita tahu bahwa ini nggak nyaman dan ini sebetulnya tidak pantas untuk dilakukan gitu. Nah yang menarik Mas, kekuatan ego bisa lebih besar daripada teriakan fitrah kita. Fitrah kita tuh berteriak loh, contoh-contoh. Ada orang ngelihat satu circle bahwa ini kayaknya circle ini keren kalau saya masuk ke circle ini. Tapi di circle ini, urusan tasnya lah, makannya itu udah lebih dari 20-50 juta, Mas Hendra, misalkan. Penghasilan saya cuma 10 juta atau 5 juta. Otomatis harus ngikut ke situ kan. Apa yang harus saya lakukan? Korupsi, Mas.
keinginan. Kayak si Anjrit itu ya. Kalau si Andre itu urusannya cuan aja. Oh, itu harus diundang ke sini, Mas. Iya, iya, sip, Diundangnya sip. untuk ngebacot Iya, aja ya, pasti. Bang. Karena si Andre itu tuh bagus banget kalau untuk Iya, ngomongin iya, cuan tuh iya. udah keren banget Iya, aja. udah Nah, diwawancara enak-enak, dia tinggal ngambil paketan. tinggal gitu. diambil paket lagi udah. Ujung-ujungnya gift dong gitu lah kira-kira. Jadi ya menarik sih gitu. Oke, oke. Anyway, nah singkat cerita Mas Hendra, pertama kali saya atau kita ini mau melakukan katakanlah korupsi gitu ya, itu pasti deg-degan Mas. Jadi kalau bahasanya yuwas visuvis sudurinas. Pikiran tuh selalu membisikkan. Setan tuh di sini kan. Bisikin terus tuh. Kamu kayaknya kalau sekarang punya tas yang 100 juta, oke loh, kamu korupsi aja. Nah, mulai tuh. Pertama kali mulai, nih agak kaku Mas. Berhasil, yang kedua kekakuannya berkurang. Bisikin lagi, masa kemarin 50 juta korupsi berhasil, sekarang naik jadi 60 deh. Dilakukan lagi gitu. Setelah 10 kali deg-degannya hilang kan. Bahkan setan belum datang, dia udah korupsi Mas. Terlatih ya. Terlatih. Becomes habits. Gitu Mas. Jadi teriakan fitrahnya udah ketutup sama kebiasaan gitu loh Mas. Nah, salah satu yang membuat kita jadi kehilangan arah kan karena kita nggak bisa dengar fitrah kita lagi. Karena kita terpantau atau kita terpaku kepada sesuatu yang keinginan terus gitu loh Mas. Nah, salah satu balik lagi tadi ketika mau bicara tentang kasus tadi suami istri tadi, salah satu karmanya adalah si deg-degan rasa bersalah itu kan nggak bisa hilang Mas. Masuk ke alam bawah sadar gitu. Nah, itu tuh yang dikeluhkan dia sampai saat ini. Iya. Merasa bersalah terus. Iya. Tidur nggak nyenyak. Itu karmanya. Iya. Nggak usah nunggu nanti mati. Nggak usah Mas, buah perilaku. Ya maaf ya, masa sekarang makan pedesnya sekarang terus mindsetnya di akhirat kan kelamaan Mas Hendra gitu. Bener nggak? Masa harus nunggu nanti orang makan pedesnya sekarang gitu? Bener nggak sih? Ngapain nunggu takut nanti gitu? Dalam artian semua kan konstan gitu loh Mas Hendra. Karena setiap perilaku itu pasti akan membawa bentuk dampak kepada jiwa kita gitu Mas. Jadi mau nggak ketahuan, rasa deg-degan yang impulsif itu akan bikin jiwa kita tetap nggak tenang loh Mas Hendra. Tapi apakah kemudian rasa bersalah itu bisa digeneralisir ke semua orang? Jangan-jangan ada orang-orang tertentu yang memang dia benar-benar motivasinya karena pure. Kalau bisa dibagi-bagi, kenapa nggak kita bagi-bagi gitu gimana? Itu kan balik ke pribadi masing-masing. Oke. Dan kita bicara ini tidak ada benar atau salah kan, Oke, dalam sip, tanda sip. petik kan. Karena kebenaran ini relatif gitu loh Mas Hendra. Tergantung dari sudut pandang gitu. Oke. Apalagi kita nggak ketemu orangnya, nggak tahu Iya. kasusnya kan gitu. Tapi bukan berarti saya mengiyahkan ini boleh, bukan gitu poinnya. Tetapi semuanya case-nya adalah tergantung dari sudut Yang pandangnya. disampaikan Kang Abu tadi persis yang dialami sama sahabat saya. Jadi dia selalu dihantui rasa Pasti. bersalah terus. Pasti. Itu kalau pakai bahasa agama tuh dosa Mas. Dosa ya. Dosa itu artinya penyesalan. Oke. Jadi kenapa jangan berbuat ini? Karena nanti kamu nyesal. Nyesal itu akan menyiksa jiwa gitu loh Mas. Bukan nanti, bukan. Saya nyuri nih. Meskipun saya dapat nikmatnya, rasa nyurinya Mas, itu terekam loh. Oke. Dan rasa nggak enaknya, rasa deg-degannya, itu bisa berputar-putar, berulang-ulang di alam bawah sadar kita yang kita nggak akan tenang gitu hidupnya Mas. Dan ketidaktenangan itu kan menghantui dalam periode panjang gitu Mas. Nah itulah kenapa penting sekali untuk mau melakukan sesuatu, karena dampak pertama dari semua perilaku kita ya diri kita, jiwa kita gitu Mas. Iya. Itu intinya. Jadi kita kelihatan ya, ini orang ini jahatnya ke istrinya gini. Yang jahat itu sebenarnya bukan ke orang lain sih. Kita menyakiti diri sendiri dan membuat impuls kepada diri kita untuk ketidaktenangan gitu. Dan ya tadi tuh, yang tadi saya cerita, nambah terus Mas potensinya. 1 aman, 2 aman, 3. Terus. Iya. Sampai akhirnya dia nanti akan dapat di satu titik yang returning gitu. Nah jadi kembali ya, apapun ya, dan saya ini bercerita untuk diri saya, untuk teman-teman, kita belajar bersama gitu. Poinnya adalah segala bentuk perilaku kita, yang pertama kali akan merasakan dampaknya diri sendiri. Marah aja Mas. Kita enak aja orang marah keluar ya. Padahal yang paling pertama mendapatkan getaran dalam tanda petik vibrasi atau frekuensi yang rendahnya, diri sendiri gitu. Saya kasih analogi kalau yang saya ulang-ulang Mas Hendra, kalau kita benci sama orang dan mau ngelempar orang pakai bara api, yang pertama kali kena panasnya kan diri sendiri gitu. Nah, jadi kembali ke karma tadi, apapun bentuk perilaku itu akan terekam di dalam jiwa kita gitu. Apapun itu, Mas. Dan itu gimana ya? Dia kayak memori, Mas.
tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi gitu. Tiba-tiba nanti banyak mimpi nggak enak misalnya, tiba-tiba nanti nggak tenang hidupnya gitu. Itu karena ada sesuatu yang keluar dari fitrah gitu loh, Mas. Itu sih Nah, sederhana. kalau digaji dari perspektif hakikat, Yaumul Ba'ats itu yang dipahami Kang Abu itu seperti apa sih? Ya umul apa, Mas? Ba'ats, apa itu hari kebangkitan itu ya? Oh, oke. Iya, hari kebangkitan itu Ah, kira-kira seperti apa kan di sana katanya ditimbang, ah, ah. ya kan? Terus kemudian Tuhan seolah-olah menjadi hakim gitu. Ya, ya. Jadi manusia mempertanggungjawabkan, misalnya dia berlaku kriminal gitu. Karena di terminologi Islam katanya yang membuat orang tersesat itu kan juga kehendaknya Allah, tapi kenapa harus disuruh bertanggung jawab pula? Kan ada juga konsep seperti itu tuh. Betul. Gimana ngejelasin itu, Kang? Pertama nggak tahu, belum pernah, Mas. Kan belum pernah ditimbang-timbang, kan belum Iya pernah sih, gitu ya. bener. Cuman gini, Mas Hendra, gini. Kita bicara dalam perspektif yang bisa kita alami aja Iya, ya. kita jangkau ya. Kita jangkau gitu, bahwa kebangkitan tuh kan balik lagi, atau pertimbangan itu atau mizan itu kan sebetulnya bukan nunggu nanti gitu, Mas. Bahwa setiap saat itu kan semua hukum itu kan berlaku, Mas. Kita melakukan sesuatu akan kembali kepada diri kita gitu. Karena yang perlu digarisbawahi bahwa tidak ada ujian yang datang dari Tuhan, Mas. Nggak ada. Nggak ada. Gini, kalau Allah Maha, ngapain harus nguji? Toh dia tahu kok ini akan teruji atau enggak. Iya, Betul nggak, Mas? iya bener. Berarti kita harus menyadari bahwa Allah itu pembuat sistem dan sekolah kehidupan, di mana dia ngebuat semua apapun kebutuhan kita belajar, kita yang mempertanggungjawabkan kurikulum kita masing-masing. Jadi mau itu ujian, mau itu azab, nggak datang dari siapa-siapa, dari perilaku kita kok. Makanya di surat 42 ayat 30 Al-Quran, apapun musibah yang datang ke dirimu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri gitu. Itulah kenapa kita dikasih free will, dikasih pilihan. Kamu mau, kan Allah tuh bicara gini, Mas, kamu mau beriman silahkan, mau kafir terserah. Iya. Kamu beriman nggak nguntungin saya, mau kafir saya juga nggak rugi. Kenapa? Karena semua kembali kepada konsekuensi dirimu gitu. Nah, mizan, kebangkitan, apa dan lain-lain itu berlaku setiap saat sebenarnya. Dalam konteks ketika saya sadar saya lagi belok, oh iya ya, ini mizannya lagi ke kiri nih. Diingetin lagi ke tengah. Jadi Yaumul Mizan yang paling realistis itu ya di sini. Di sini. Emang hidup di mana, Mas, selain di sini? Betul nggak? Kan besok nggak ada. Iya. Tadi udah lepas, lewat. Life is always now kan. Jadi, Mas, kalau kita masih menganggap bahwa ada tempat yang lebih baik nanti, sibuk di nanti, kita lupa untuk mensyukuri saat ini Iya gitu. sih, bener. Dan kalau kita bicara Quran kan berbicaranya kapan? Saat ini dong. Bukan hidup untuk hidup akhirnya. Bukan hidup untuk hidup untuk nanti. Hidup untuk mati. Hidup untuk mati gitu. Bahkan ya mudah-mudahan nanti mau masuk surga yang gini. Kalau ada ya. Iya. Bener nggak? Kan nanti. Tapi kalau kita berbicara dalam perspektif yang lebih luas, yang lebih esensi, itu kan semua hanya berbicara di sini, sekarang, saat ini gitu. Jadi ya mizan sekarang, bangkit ya sekarang, akhirat ya sekarang, dunia ya sekarang, semua konteksnya kita berbicara dalam wilayah saat ini. Oke. Dalam perspektif Akhirat kesadaran. ya sekarang itu maksudnya gimana? Gini, Mas, akhirat itu sesuatu yang akhir. Sesuatu yang akhir. Kesadaran di dalam. Oke. Dunia itu di luar diri kita. Maka akhirat itu adalah kesadaranku di dalam konteks aku menyadari sang kesejatianku di sini. Itu adalah akhiratnya di situ gitu. Jadi bahasa gampangnya gini, Mas. Faktor luar diri kita itu ditentukan dari dalam diri kita. Karena ini proyeksi. Jadi di dalam diri kita itu namanya akhiratnya. Oh. Jadi kalau akhiratnya Mas Hendra oke, dunianya pasti oke. Oke. Gitu, Mas. Iya. Jadi kalau Mas Hendra tenang, dunianya pasti ikut tenang. Kalau Mas Hendra di sini chaos, dunia pasti ikut chaos. Makanya yang di luar adalah proyeksi dari yang di dalam. Maka dunia adalah proyeksi dari akhiratmu. Gitu. Dunia adalah proyeksi dari dalam dirimu sendiri. Yes. Karena yang paling akhir kan di dalam. Iya. Yang paling akhir itu adalah sang sejati gitu. Gitu kira-kira. Maka ini lagi nggak berbicara dalam konteks letak geografis gitu, Mas. Iya. Bukan tempat gitu. Tapi kesadaran gitu. Itu sih bahasa gampang. Iya. Ini sudah layak dijuluki Abu Marlo alaihissalam nggak sih? Nggak, AS-nya nama asli saya kan AS-nya tuh Abu Sofyan. Oh iya, Abu Sofyan. Udah gitu. Nah, jadi emang AS, Mas, jangan salah, Mas. Hati-hati ya. Iya. Saya udah emang AS dari lahir gitu. Sorry.
Sorry ya. Aduh. Oke, sebelum Mbak Dodi ya. Berarti gini Kang, antara makhluk dengan Allah itu sebenarnya memang nggak ada dikotomi ya? Nggak ada ya? Nggak ada dikotomi. Oh, oke. Nggak ada dikotomi. Karena itu semua dalam konteks yang namanya menampil gitu, Mas. Menampil gitu. Gini. Habis Ramadan tuh kembali ke fitrah. Fitrah itu adalah origin. Origin. Ya, the origin. Mas Hendra, saya tanya ini pasti jawab meja, saya tanya ini pasti jawab kursi. Iya. Kalau saya atau Mas Hendra masih ngelihat ini meja, ini kursi, saya masih musyrik, Mas. Kok bisa? Karena masih memisahkan ini meja, ini kursi dalam bentuk nama. Oke. Tapi kalau saya udah fitrah, saya akan ngelihat ini kayu, ini kayu. Maka ini kayu, ini juga kayu, ini kayu. Pintu kayu. Iya. Ini kayu. Betul nggak? Berarti kalau sekarang kita melepaskan dari identitas, kemana saja saya memandang, saya melihat kayu. Benar nggak, Mas? Iya. Jadi ini kayu yang dinamain meja. Kayu yang dinamain pintu. Kayu yang dinamain kursi. Bahan dasarnya kayu nggak kira-kira? Kayu. Cuman beda aja namanya, betul nggak? Oke. Sekarang kita masuk lebih ke partikel. Di partikel ini kan ada atom. Di sini ada atom. Di sini semua ada energi. Di sini ada energi. Berarti semua energi nggak kira-kira? Berarti dia juga. Itulah kenapa semua kesatuan ini menjadi partikel dalam satu kesatuan gitu. Maka kalau Allah itu balik lagi ya, lautan, maka semua makhluknya itu adalah tetesan. Tapi tetesan nggak bisa disebut lautan, nggak bisa. Oke. Gitu, Mas. Jadi kalau ngomongin dikotomi bahwa ya semua menampil dalam bentuk makhluk gitu kira-kira. Maka kemana saja kamu menghadap, di situ aku gitu. Tapi ini partikelnya. Kemana saja aku menghadap, di situ aku. Betul. Kemana aja kamu menghadap, di situ aku. Betul. Kan di Al-Baqarah 115 tuh timur dan barat milik Allah. Oke. Kemana saja kamu menghadap, itu wajah Allah. Kalau aku pernah dengar gini ya, kullu syai'in halikun illa wajhah. Ini agak relate sih. Segala sesuatu kullu syai'in halikun illa wajhah. Akan musnah illa kecuali wajahnya Allah. Iya. Nah, yang disebut wajahnya Allah yang nggak bisa musnah itu yang mana, Kang? Gini, kalau sekarang kita udah ngelihat ini hanyalah Allah, namanya jadi musnah nggak, Mas? Udah nggak ada Hendra, nggak ada Abu, nggak ada siapa-siapa. Ini kan kita cuma jadi manusia sekarang. Iya. Berarti kalau saya ngelihat Mas Hendra sebagai manusia, saya nggak akan ngerendahin Mas Hendra kok. Karena saya sudah melepaskan semua dikotomi kemakhlukannya, mau itu nama, mau itu agama, suku, bangsa, ras, itu yang melekat kepada Mas Hendra, udah saya nggak kelihatan gitu. Itu yang semuanya akan hilang kecuali wajah Allah gitu. Gila. Gitu, Mas. Karena Mas Hendra besok bisa ganti nama. Iya. Betul nggak? Benar. Tapi wajahnya aslinya nggak akan pernah tergantikan sebagai manusianya gitu. Gitu. Jadi semuanya akan hancur kecuali wajahnya dia. Ya iyalah, identitas kita bisa pindah. Gitu. Nama kita bisa ganti gitu. Oke. Kang, saya yang terakhir sebelum dilanjutkan teman saya ya, Kang ya. Siap. Tentang aura wajah, Kang. Apa? Aura. Aura kenapa? Aura. Jadi ada subscriber. Dia itu transfer ke beberapa praktisi spiritual atau supranatural gitu ya, untuk supaya aura wajahnya bagus gitu, auranya bagus gitu ya. Tapi ternyata tidak direspon dan seterusnya. Saya dengar kabar aja sih. Nah, gimana sih biar punya aura yang bagus kayak Kang Abu gitu? Tipsnya gitu apa gitu ya, biar dilihat orang nyaman, enak gitu, gimana tuh, Kang? Oke, nomor 1 skincare, Mas. Iya, itu nomor 1 lah. Jelas. Kalau nggak dia urus ya gimana gitu ya. Iya. Yang kedua soul care. Soul care, iya, jiwa. Jadi jangan juga kebanyakan skincare, tapi soul care-nya enggak gitu. Oke. Karena poinnya adalah aura itu kan pancaran dari esensi, Mas. Mau nggak mau gitu. Jadi kalau auranya mau terpancar, kita bicara dalam konteks aura, salah satu yang akan membuat aura terpancar luas adalah rajin sedekah, Mas. Rajin sedekah. Yes. Oke. Artinya berbuat kebaikan. Karena berbuat kebaikan itu bagian dari konteks di mana kita melepaskan kemelekatan. Kalau kita kemelekatannya lepas, di dalamnya banyak yang lepas, itu pasti akan terpancar, Mas. Maka orang yang banyak berbuat kebaikan, itu vibes-nya kerasa kok.
Gitu kira-kira. Tapi skincare jangan lupa juga gitu. Iya. Sedekah iya, tapi nggak skincare nggak akan glowing juga sih gitu. Tapi itu saya kampanyekan terus loh Kang. Jadi Kang Abu kan sering mengatakan bahwa kalau pengen kamu menolong diri sendiri ya dengan banyak-banyak nolong orang lain. Yes. Itu saya kampanyekan di mana-mana dan memang ya karena aku ngalamin sendiri sih. Iya, Ya aku ngalamin sendiri. iya, iya. Karena ya kita tuh nggak pernah nolong orang lain, Mas Hendra. Benar. Gimana mau nolong orang lain? Yang kita tolong itu hanyalah diri kita.